Sedih dan prihatin, pekan ini mengguncang ibu kota Jakarta pasca insiden teror bom di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur pecah pada hari Rabu 24 Mei 2017 lalu. Betapa tidak, di tengah syahdu umat muslim menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sebuah teror bom mendadak mengguncang Jakarta dengan jumlah korban yang tak main-main. 3 orang polisi yang bertugas di tempat kejadian tewas. Publik pun kian dibuat terhenyak, karena tidak hanya dari pihak kepolisian yang menjadi korban, 8 orang warga sipil yang kala itu tengah berada di halte bus Transjakarta kawasan Kampung Melayu pun ikut miris menjadi korban. Insiden ini sontak saja tidak hanya mengutas waspada di kalangan publik, tapi juga bahkan menyedot perhatian dan rasa prihatin dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Buktinya, hari Kamis kemarin, Presiden khusus mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur bersama Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menyatakan simpati dan memastikan kondisi para korban teror bom Kampung Melayu yang konon syok dan harus menjalani perawatan intensif seperti berikut ini. Jalan. Ya, tadi kita sudah membesuk dan melihat langsung korban ledakan bom di Kampung Melayu, dan betul-betul kita sangat menyesalkan ini. Kita harapkan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari juga sudah bisa sembuh. Lagi kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh rakyat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, tetapi kita juga tetap semuanya harus waspada dan kita semua harus bersatu melawan terorisme ini. Sangat prihatin sih, karena memang di tengah situasi bentar lagi bulan suci Ramadan terus ada kejadian seperti ini. Kayak sekarang kalau istri memang aku agak batasin sih, aku bilang kayak kebetulan dia kalau pulang memang suka lewat daerah situ, jadi aku bilang kayak kamu kalau misalnya ke arah sana bareng sama aku aja deh, biar aku jadi lebih yakin, dan aku kayak kasih dia jam malam kalau misalnya malam kamu nggak boleh pulang sendiri sama aku. Namun kondisi para korban yang selamat di rumah sakit seolah jauh lebih beruntung jika menengok nasib keluarga ketiga korban meninggal akibat teror bom Kampung Melayu. Salah satunya keluarga almarhum Bribda Imam Gilang Adinata. Tak pernah disangka oleh keluarganya jika tugas mulia mengawal pawai obor menyambut Ramadan pada hari Rabu tanggal 24 Mei lalu tersebut akan berujung naas teror bom yang membuat almarhum Imam tewas di usia yang begitu muda, 25 tahun. Maka ketika harus mengirimkan jenazah almarhum Bribda Imam ke Klaten, Jawa Tengah untuk dimakamkan di tengah keluarganya, kerabat Imam pun mengurai kekecewaan. Cuman dia sempat ngasih tahu orang tuanya kalau lagi tugas di Kampung Melayu begitu, awal pawai obor itu. Kekecewaan pasti ada. Gitu. Kita juga, keluarga juga menuntut pelaku bom ini supaya segera ditangkap, diadili secara hukum yang berlaku ya, Pak. Iya, terutama motifnya itu kita sih berharap polisi segera mengungkap motifnya apa sih gitu loh. Masih bujangan? Masih 25 tahun umurnya. Segitu, masih muda. Ya, teka-teki tentang motif dibalik pecahnya teror bom di halte Transjakarta pada tanggal 24 Mei lalu memang masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya, 2 orang yang diduga menjadi tersangka bom bunuh diri turut tewas saat kejadian menjulangkan tanda tanya. Apa tujuan dibalik sang pelaku teror bom Kampung Melayu itu memecah kedamaian jelang Ramadan? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, teror bom yang menelan korban 10 korban luka dan 5 orang tewas itu menyisakan syok miris bagi publik, dan konon kewaspadaan tinggi yang membuat kawasan Kampung Melayu kini berada dalam penjagaan ketat.
bahwa tadi malam Polda Metro Jaya di backup oleh Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan olah TKP yang diduga bom bunuh diri oleh pelaku teror yang terjadi pada hari Rabu 24 Mei 2017. Pelaku bom bunuh diri tersebut diduga dilakukan oleh 2 orang. Keduanya meninggal dunia, yang sementara ini masih dilakukan identifikasi oleh Inafis dan Puslap 4 Polri, serta DVI. Hasil atau barang bukti yang ditemukan ada beberapa kesamaan dengan kasus yang terjadi di Bandung beberapa waktu yang lalu. Apakah ini ada kaitannya atau tidak, nanti ada penelitian lebih lanjut. Ada motif dan tujuan apa yang sebenarnya terselip di balik teror bom Kampung Melayu masih menjadi teka-teki. Yang pasti apapun alasannya, kekerasan dan teror selalu menyisakan luka dan kesedihan mendalam. Ini pula yang mewarnai suasana pemakaman korban meninggal Bribda Taufan Tsunami. Tak pernah disangka oleh kedua orang tua almarhum Taufan jika tugas Taufan mengawal pawai obor menyambut Ramadan pada hari Rabu lalu bakal berujung naas. Kepergian anak lelaki satu-satunya dari 3 bersaudara tersebut. Apalagi Taufan yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan suka menolong. Tapi kini almarhum Bribda Taufan yang seharusnya memiliki masa depan cemerlang karena masih muda dan siap menikah harus berpulang ke rahmatullah dengan diiringi tangis duka mendalam. Bahkan sang ibunda yang syok tak sanggup bangun dari hadapan makam almarhum Bribda Taufan mengguratkan duka mendalam, menyisakan pesan bahwa tidak ada yang mulia di balik setiap teror. Kita orangnya nggak pernah mengeluh, orangnya baik, orangnya solid. Taufan itu terakhir ada teman yang ke butuh bantuan. Dia cepet banget geraknya, langsung merapat ke TKP. Nah itulah Taufan, orang yang sangat solid. Dia kalau dinas pagi, pulang itu biasanya habis maghrib ya. Ya paling malam. Paling malam jam 8 dan 9. Pada saat jam 8 kan semua itu menunggu. Inilah anak saya, anak yang saya banggakan, anak yang saya banggakan. Anak saya gugur di dalam tugas negara. Anak saya gugur di dalam tugas negara. Dia adalah anak kebanggaanku satu-satunya. Kumohon sambungkan doa kalian pada anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam usia 64 tahun, komedian senior Cahyono menghembuskan nafas terakhirnya. Pentolan grup lawak Jayakarta Group ini memang sudah lama meninggalkan panggung lawak setelah sakit-sakitan. 3 pekan lalu ia sempat dilarikan ke rumah sakit karena menderita sakit jantung dan diabetes. Lantas seperti apakah kesedihan yang menyelimuti keluarga dan para sahabatnya? Adakah firasat yang dirasakan keluarga? Dan apa saja keinginan terakhir Cahyono sebelum menutup mata? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi.